cerita seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automatters. Tim redaksi Automatters berkesempatan hadir dalam acara Jagongan Darjo Squad Garage Speed Up. Ajang ngumpul komunitas otomotif di Sidoarjo. Berikut ini liputan lengkapnya hanya di Automatters. 1 Desember 2024 lalu, komunitas otomotif Darjo Squad sukses menggelar acara Jagongan Garage Meetup di Sidoarjo yang menjadi ajang berkumpulnya para pecinta otomotif Sidoarjo, Jawa Timur. Acara ini tak hanya menawarkan line-up kendaraan-kendaraan modifikasi keren, namun juga diisi dengan rangkaian acara menarik seperti talk show otomotif, car meetup, dan tentunya kesempatan bagi para member untuk saling berkumpul dan berbagi pengalaman. Acara Jagongan Garage Meetup dimulai dengan suasana yang meriah. Para car enthusiast disambut dengan berbagai mobil modifikasi dari anggota komunitas Darjo Squad, mulai dari mobil dengan gaya klasik hingga kendaraan yang tampil dengan modifikasi terbaru. Salah satu highlight dari acara ini adalah talk show otomotif yang menghadirkan narasumber ahli di bidangnya. Menurut Aditya Anggara, praktisi otomotif yang mendukung gelaran otomotif ini, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang berbagi ilmu mengenai tren modifikasi terbaru hingga tips dan trik merawat kendaraan. Darjo Squad Jagongan X Garage Meetup. Acara ini kumpulnya teman-teman otomotif seputaran Sidoarjo, di mana teman-teman bisa kumpul, sharing, dan banyak acara di sini. Tempatnya lokasinya di seberang Depo Mall Sidoarjo, di Divos Autocare NSP di Surabaya. Nah, saat ini perkembangan otomotif di Sidoarjo itu sangat pesat banget. Jadi kita teman-teman car enthusiast itu nggak melulu di skena diesel atau di skena klasik, tapi kita berkumpul jadi satu, bersilaturahmi jadi satu, sharing bareng-bareng, baik itu mobil Jepang, mobil Eropa, mobil klasik, dari tahun yang lama sampai tahun yang baru, dan mereka sangat terbuka dan open mind untuk diskusi tentang perkembangan otomotif di dunia ini, baik otomotif yang lama maupun otomotif yang akan datang, seperti itu. Hari ini kurang lebih ada hampir 100 mobil kumpul, dan kalau teman-teman yang datang kayaknya 100 orang lebih kayaknya. Banyak banget yang kumpul dari pagi ini, hari ini. Kalau kemeriahannya teman-teman saya cukup ini ya, excited ya, karena dari pagi undangan jam 8 harusnya, tapi teman-teman jam 7 udah datang, dan kita nggak ngira acaranya bakal pecah seperti ini. Teman-teman sangat kompak, teratur, acaranya berjalan dengan lancar. Tadi kan kita ada acara kayak talk show, ada foto kontes, juga ada car meet up, dan sharing session ya. Keren dan lancar semuanya. Selain Aditya, acara ini juga dihadiri oleh Dandi Syahputra, seorang influencer yang sekarang mulai terjun di dunia otomotif, khususnya balap drag race. Dandi berbagi pengalamannya dalam dunia otomotif, khususnya tentang bagaimana tren modifikasi mobil berkembang di Indonesia. Menurutnya, komunitas seperti Darjo Squad adalah wadah yang tepat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta memperkenalkan dunia otomotif kepada lebih banyak orang. Untuk di Jawa Timur sendiri, mungkin aku baru terjun di dunia otomotif itu ketika udah 1 bulan ini, dan menurutku sangat-sangat ramai sekali sih. Banyak animo masyarakat sing mau terjun ke dunia otomotif, termasuk seperti aku sing awalnya awam terus akhirnya tahu gitu. Dan para orang-orang yang bergerak di dunia otomotif ini juga nggak pelit ilmu, jadi seperti orang baru kayak aku jadi tahu apa yang harus dibenerin dan apa yang tidak tahu menjadi tahu begitu. Dan untuk komunitasnya wakai sih mas, modifikasi itu seharusnya kalau bagiku sendiri harus bisa dibedakan mana mobil harian, mana mobil modifikasi, jadi supaya tidak mengganggu pengguna jalan lain dan enak ngono dinikmati. Jadi ada sendiri, ada mobil modifikasi sendiri, ada mobil harian sendiri. Karena kalau mobil modifikasi dipakai harian jelas mengganggu, karena sekarang musimnya lampu. Tidak ketinggalan, Dimas Levi, perwakilan dari Darjo Squad, turut berbicara mengenai pentingnya sebuah komunitas otomotif dalam membangun hubungan antar pecinta kendaraan. Dimas menekankan bahwa acara seperti Jagongan Garage Meetup bukan hanya sebagai ajang untuk pamer mobil, tetapi juga untuk mempererat kebersamaan antar anggota komunitas. Konsep hari ini tuh bertema Garage Meetup. Biasanya kita ngadain di kafe-kafe,
sekarang dia ngadain di Garage Meet Up, di support sama The Force. Kalau untuk mobil tadi banyak banget ya Mas, sampai ibaratnya kalau 50 aja udah lebih nih tadi tuh, 50 mobil untuk di wilayah Sidoarjo, dan banyak juga teman-teman dari Pasuruan, dari Surabaya juga ada yang datang. Dulu diawali dari teman-teman yang suka otomotif, kita yang biasa pakai mobil tua, sering kumpul, tapi kita di wilayah Sidoarjo pengen kumpulnya itu bersama. Jadi bukan di mobil tua aja, ada mobil yang tahunnya lebih baru, ada gaya yang dari orisinil, sampai mobil ceper, racing, stance, itu kita kumpulin semua. Dari yang bensin sampai yang diesel, kumpul semua. Supaya jadi satu otomotif di Sidoarjo. Jagongan Garage Meet Up berhasil menciptakan atmosfer yang menyenangkan, tidak hanya bagi para pecinta otomotif, tetapi juga bagi masyarakat umum yang hadir untuk menikmati keseruan acara. Dalam kesempatan ini, komunitas Darjo Squad menunjukkan bahwa dunia otomotif tidak hanya sekedar tentang kendaraan, tetapi juga tentang persahabatan, kolaborasi, dan semangat bersama. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Cowpos TV. Ya. Kita akan mengulas sebuah Mercy Tiger yang diberi julukan Kakek Tiger. Ini dimodifikasi oleh seorang ladies, yaitu Senja Mega. Dan seperti apa hasil dari modifikasinya? Ini dia. Karya modifikasi yang unik dan penuh karakter kali ini hadir dari seorang old car enthusiast bernama Senja Mega yang berhasil memberikan sentuhan modifikasi yang tak hanya menarik perhatian tetapi juga memikat hati pecinta mobil klasik. Mobil yang dimodifikasi adalah Mercedes-Benz 230 tahun 1977 yang dikenal dengan julukan Kakek Tiger. Ladies yang memilih Mercy Tiger sebagai mobil pertamanya ini mengaku bahwa ia tak hanya sukses mencuri perhatian di dunia nyata, karya modifikasi Kakek Tiger juga mencuri perhatian di dunia maya. Melalui akun media sosial Instagram @kakektiger, foto-foto dan video mobil ini berhasil masuk dalam kategori FYP di platform seperti Instagram dan TikTok. Modifikasi yang dilakukan Senja Mega pada Kakek Tiger bukan hanya sekedar soal penampilan, tetapi juga sebagai wujud dari kepribadiannya. Sebagai seorang yang sangat mencintai dunia otomotif, Senja membuktikan bahwa modifikasi mobil bukan hanya milik para pria. Kalau otomotif sebenarnya itu aku udah suka dari kecil karena suka lihat kartun mobil. Kalau mungkin teman-teman tahu itu Cars biasanya aku lihat. Kalau koleksi mobil kayaknya semua orang pengen koleksi mobil sih, termasuk aku. Cuma kan melihat budget ya, jadi bisanya ini dulu. Kalau orang-orang ngomong mungkin mobil Eropaan ya, jadi biasanya itu Mercy, BMW, Porsche itu termasuk yang aku tahu. Nah, yang aku bawa ini Mercy kebetulan, Mercy W123 atau Tiger biasanya. Soalnya kayaknya perawatannya itu mirip-mirip sama mobil Panther gitu, Kijang. Nah,
Setahu aku mirip-mirip itu, jadi lebih gampang hitungannya gitu. Terus aku waktu dapet kebetulan nggak banyak minus lah gitu. Biasanya langsung mekanik sih, soalnya kan cewek ya, takutnya malah kalau bawa sendiri itu bisa dikadalin sama bengkelnya gitu, jadi udah diserahin aja. Kalau trouble sejauh ini nggak ada sih, paling AC nggak dingin, yang gitu-gitu aja. Terus sempat netes di dalam AC-nya kayak gitu. Terus kalau bensin emang boros hitungannya karena 2300 cc. Kebetulan kalau aku ini publish ke sosmednya baru mulai 2024. Jadi mobil ini masuk ke sosmed dan mulai orang-orang tahu itu di 2024. Aku bangunnya di TikTok gitu. Jadi belum sempat ini sih, aku belum ikut komunitas apa-apa, baru pertama ini di sini gitu. Orang-orang yang main mobil itu biasanya punya karakter sendiri-sendiri, apalagi mobil-mobil tua kan. Nggak sembarang orang itu suka juga mobil tua. Jadi walaupun kenalanku mungkin kebanyakan bapak, tapi mereka gacor. Ya, ada benernya kayak 50-50 ya, karena ya kita nggak megang belajar mungkin bisa tentang mesin, tapi itu bakal butuh waktu yang lama buat belajar. Jadi kalau kayak instan gitu nggak bisa. Sebenarnya kalau mau ya bisa-bisa aja belajar mesin gitu. Cuma kalau aku pribadi masih belum, tapi aku masih pengen untuk belajar ke mesin-mesin gitu sih. Melalui karya ini, Senja Mega berhasil menghadirkan Mercy Kakek Tiger yang tidak hanya memenuhi standar estetika, tetapi juga tetap menjaga nilai historis dan fungsionalitasnya. Senja menganggap bahwa mobil ini adalah kombinasi sempurna antara keindahan klasik dan kebutuhan modern. Senja Mega sendiri berharap karya modifikasinya ini dapat menjadi inspirasi bagi para pecinta mobil klasik dan modifikasi lainnya untuk terus berkreasi dan tidak takut untuk mengekspresikan ide-ide unik mereka dalam dunia otomotif, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Kali ini, tim redaksi Otomadness berkesempatan untuk mewawancarai founder Fastland Automotive Club, Melvin Tenggara, yang beberapa waktu lalu sukses menggelar Fastland Mandalika Track Day di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Ajang yang digelar untuk menyalurkan hobi otomotif ini melibatkan 16 peserta dan 21 unit mobil. Melvin Tenggara selaku penyelenggara menyatakan bahwa Mandalika Track Day 2024 ini bukan merupakan ajang balap semata, namun sebuah ajang safety driving campaign di mana teman-teman yang memiliki hobi ngebut atau balapan dengan mobilnya harus disalurkan di tempat yang tepat seperti di sirkuit Mandalika, bukan di jalan umum yang dapat membahayakan banyak orang. Karena kita ini hobi kecepatan, tapi kalau kita mau betul-betul experience untuk 100% dari mobil supercar itu, kita nggak mungkin melakukan itu di jalan raya. Itu akan membahayakan diri kita sendiri dan pengguna jalan yang lain. Salah satunya seperti yang tadi saya sebutin itu, kalau ngerem, kita di jalan raya itu kita remnya start pelan, baru dalam kalau diperlukan. Kalau di track kita itu harus selalu gas full dan langsung hard brake, tendang, baru dilepas pelan-pelan sesuai dengan keperluan kita. Dan kalau kita nggak perlu, kita nggak boleh ngerem, nggak boleh egois, harus disiplin gitu. Kalau nggak perlu ya, walaupun udah serem, udah kenceng banget, kalau nggak perlu ngerem ya nggak usah ngerem. Karena kita di Mandalika itu track untuk MotoGP dan tidak cukup luas, jadi kita pakai sistem time attack supaya satu-satu kalau bisa nggak ada mobil yang ketemu atau overtake gitu. Semua pakai transponder, tiap lap record waktunya berapa, dari sana kita keluar leaderboardnya. Itu kan isinya kan teman-teman saya gitu ya, jadi dari Surabaya ada, dari Jakarta ada. Kita semua towing mobil itu naik kapal. Towingnya yang naik kapal, lalu towingnya yang turun juga, lalu kita setir touring ke sirkuit, sampai ke pedok. Setelah acara dari pedok naik ke towing lagi, naik kapal lagi kembali. Most likely akan ada lagi, kita mungkin akan buat yang lebih besar lagi mungkin, karena yang kemarin ini kan betul-betul private untuk inner sendiri, dan mungkin yang berikutnya kita akan melibatkan tim yang lebih besar untuk acaranya bisa lebih banyak. Surabaya kembali bergema dengan deru mesin supercar dalam acara spektakuler Parade Supercar di Jalan Tunjungan yang diinisiasi oleh Melvin Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh komunitas Fastland Automotive Club ini sukses menjadi magnet perhatian masyarakat Surabaya, menghadirkan deretan mobil super mewah yang berbaris rapi melintasi jalanan ikonik kota Surabaya. Melvin Tenggara, penggagas acara ini, menjelaskan bahwa tujuan utama dari Supercar Parade adalah untuk mempererat hubungan antara komunitas pecinta mobil mewah dengan masyarakat umum. Acara ini tidak hanya menjadi momen pamer kemewahan, tetapi juga upaya mempopulerkan budaya otomotif di tengah masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki antusiasme tinggi terhadap dunia supercar. Dengan desain yang memukau dan suara mesin yang menggelegar, parade ini menjadi hiburan visual dan auditori bagi pengunjung. Banyak warga yang memanfaatkan momen ini untuk berfoto bersama mobil-mobil impian mereka. Basicnya karena banyak publik yang DM saya, mereka kan nggak semua biasanya mereka pengen ketemu. Nah, mereka pengen ketemu itu, mereka tanya nih kapan kok ke Tunjungan dan lain-lain. Sekalian saya okein. At the same time saya kerjasama dengan Pemkot, dengan Dishub gitu ya, kita koordinasi, saya bawa sekalian teman-teman saya dari Fastland ini, supaya selain dari publik yang tadi pengen ketemu saya, mereka juga bisa melihat langsung bahwa grup supercar ini orang-orangnya kayak gimana sih gitu, supaya tidak ada stigma yang gap antara publik dengan orang-orang yang mungkin dianggapnya arogan atau apa gitu. So far kalau saya lihat kemarin cukup sukses acaranya. Saya lihat orang rata-rata 90% happy lah. Ya foto, yang penting mereka happy lah ya. Jadi mereka bisa foto bareng mobil atau sama kita, minta tanda tangan atau apapun. Yang penting malam itu semua orang happy, aman semua, tidak ada yang merasa dirugikan atau apa. Ya udah, saya
happy lah. Surabaya juga masyarakatnya cukup ini kok, mereka sama-sama menjaga. Nggak ada yang anak kecil didudukin mobil apa, nggak ada. Semua ikut saling menjaga satu sama lain. Parade Supercar ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan dampak positif bagi citra kota Surabaya sebagai pusat inovasi dan gaya hidup modern di Indonesia. Melty Negara berharap acara ini dapat menjadi agenda tahunan dan menginspirasi generasi muda untuk terus bermimpi besar. Pasti akan ada lagi tempat kita masih pikirkan, tapi kalau di Surabaya kayaknya emang susah ya untuk melihat tempat yang lebih top dari Jalan Tunjungan itu ya. Karena dia tuh punya tempat parkirnya sendiri emang. Ya kan? Jadi di sana acara seperti ini saya memastikan saya dan teman-teman ini tidak akan melanggar regulasi apapun. Kita tetap parkir di tempat parkir, retribusi parkir semua aman, kita pastikan itu. Jangan sampai ada orang yang, wah ini kok pendapatan parkir berkurang apa enggak. Saya beresin itu semua, jadi nggak ada yang salah. Dengan sambutan hangat dari masyarakat, Parade Supercar di Jalan Tunjungan sekali lagi membuktikan bahwa Surabaya tidak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga menjadi tempat di mana inovasi dan gaya hidup masa kini berpadu harmonis. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Toyota Alphard kini kedatangan pesaing baru. Merek mobil asal Tiongkok akan meluncurkan MPV mewah terbaru mereka bernama Zeekr 009. Tak hanya itu, BYD Denza D9, sebuah mobil premium dengan spesifikasi tinggi, juga siap meramaikan pasar. Apa saja keunggulannya? Simak ulasan lengkapnya dalam Automadness. Di Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024, beberapa merek mobil baru asal Tiongkok mengumumkan kehadirannya di Indonesia. Salah satu merek yang established di GJAW 2024 namanya adalah Zeekr. Zeekr, merek otomotif asal Tiongkok, membawa dua mobil baru sekaligus di GJAW 2024. Salah satunya adalah sebuah MPV listrik mewah Zeekr 009 dengan harga 2 miliar rupiah lebih, yang secara tampilan bisa dibilang mengalahkan kemewahan Toyota Alphard. Memang Toyota Alphard sejauh ini belum ada yang dijual dalam versi listrik, yang kecipratan teknologi elektrifikasi adalah versi hybrid. Dengan hadirnya Zeekr 009, kemewahan Toyota Alphard bisa jadi akan terusik. Zeekr 009 diklaim sebagai kendaraan mewah papan atas dengan performa tinggi. Ditenagai oleh sistem penggerak motor ganda dengan output daya maksimum 450 kW atau 603 tenaga kuda dan torsi 693 Nm, Zeekr 009 dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 4,5 detik. Mobil tersebut memiliki baterai lithium ion 116 kWh. Dengan bekal baterai sedemikian, mobil ini diklaim bisa menempuh jarak tempuh hingga 582 km dan digadang-gadang cocok buat market premium yang ingin beralih ke kendaraan listrik. Zeekr 009 juga diyakini menawarkan tingkat kenyamanan dan keselamatan tertinggi untuk semua penumpang. Zeekr 009 juga dilengkapi dengan kabin yang dirancang untuk menghadirkan kemewahan ala kabin first class di pesawat terbang.
Kursi baris kedua dilengkapi dengan Sofaro First Class Aeronautic Seats yang memiliki meja lipat serta pelapis kulit napa untuk sentuhan kemewahan. Semua kursi dilengkapi dengan sistem pijat elektrik untuk kenyamanan maksimal. Zeekr 009 juga dilengkapi dengan Yamaha Surround Stereo Luxury Speakers dengan 30 speaker untuk memastikan pengalaman audio yang sempurna, sementara ambient lighting di seluruh kabin semakin memperkaya nuansa kemewahan. Untuk memastikan kenyamanan maksimal selama perjalanan, Zeekr 009 dilengkapi dengan suspensi udara performa tinggi dan CCD Electromagnetic Damping yang secara efektif mengurangi getaran di dalam kabin. Dalam hal keselamatan, kendaraan ini dilengkapi dengan teknologi canggih yang dirancang untuk melindungi penumpang secara optimal, termasuk struktur belakang aluminium solid dan 7 airbag untuk setiap posisi tempat duduk di kabin. Zeekr 009 ditawarkan dengan harga indikatif antara 2,25 sampai 2,7 miliaran rupiah. BYD Denza D9 berpotensi masuk ke pasar otomotif Indonesia tahun depan. Mobil yang masuk pada kategori premium ini disebut-sebut akan mulai masuk pada kuartal pertama. Di negara asalnya Tiongkok, D9 hadir dengan varian EV dan plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV. Namun yang akan dibawa ke Indonesia hanya model EV atau listrik sepenuhnya. Dengan hal ini, D9 akan menantang sejumlah rival pada pasar premium, di antaranya Toyota Alphard, Velfire, Zeekr 009, MG G90, dan Maxus Miva 9. Mobil ini didukung dengan baterai Blade LFP dengan kapasitas 103,36 kWh dan bisa di-charge cepat dengan maksimal 166 kWh. Denza D9 pun bertenaga 308 horsepower dengan torsi 360 Nm. Jarak tempuh pun mencapai 620 km dengan akselerasi 9,5 S. Denza D9 memiliki bodi yang tergolong besar dengan dimensi panjang 5.250 mm, lebar 1.960 mm, tinggi 1.920 mm, dan wheelbase 3.110 mm. Mobil ini pun mampu mengangkut banyak penumpang dengan total 7 tempat duduk. Denza D9 menggabungkan eksterior dinamik dengan tingkat presisi P-Motion di wajahnya. Buat yang belum tahu, P-Motion sendiri adalah sebuah bahasa desain yang terinspirasi dari filosofi matematika P. Bentuk tersebut terlihat dari paras mobil yang menaungi grill dan lampu utama galactic headlights yang terinspirasi dari meteor. Mobil ini didukung fitur MacPherson Strut sebagai struktur peredam di depan dan multilink di belakang, serta didukung teknologi Frequency Selective Damping, Variable Damping Suspension untuk perjalanan yang lebih mulus dan stabil. Fitur keamanan pada mobil ini termasuk komplit, di antaranya 9 airbag yang menjamin keselamatan di tiap baris, bantuan pengemudi semi-otonom tingkat 2, Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Brake, blind spot monitor, dan kamera 360 panoramic view 4 titik. Sudah 30 menit Dewi bisa menemani Anda di rumah. Waktunya Dewi bisa pamit. Sampai jumpa di episode otomatis berikutnya. Bye-bye.